Baik, langsung berikutnya persilakan Yang Mulia Dr. Junimat Girsang dari jajaran pimpinan, silakan. Terima kasih pimpinan. Pendapat Dr. Junimat Girsang, anggota Mahkamah Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, tentang dugaan pelanggaran kode etik DPR RI atas pengaduan Saudara Sudirman Said, Menteri SDM Republik Indonesia sebagai pengadu terhadap anggota DPR RI Saudara Setia Novanto, nomor anggota A300 yang selanjutnya disebut sebagai teradu. Satu Romawi tentang dasar bahwa pada hari Senin tanggal 16 November 2015, pengadu Saudara Sudirman Said telah membuat surat pengaduan secara tertulis kepada Mahkamah Kehormatan Dewan dengan mengadukan anggota DPR RI Saudara Setia Novanto, nomor anggota A300, dengan dasar tindakan tidak terpuji, sebagaimana diuraikan dalam suratnya bernomor 9004-MEM-2015, bahwa laporan pengaduan tersebut telah sesuai dan berdasarkan peraturan DPR RI nomor 2 tahun 2015 tentang tata beracara pada pasal 1 angka 10, pasal 2 ayat 2 huruf B angka 1 dan 4, huruf C, huruf F, pasal 2 ayat 3 huruf D, E, F, G, H, dan I, pasal 3 huruf A dan D, pasal 5, 6, 8, 11, 13, 14, dan 15 sebagai berikut dan sudah kami anggap dibacakan. Dua Romawi tentang fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa Mahkamah Kehormatan Dewan telah menerima dan memeriksa alat bukti yang diajukan dalam persidangan-persidangan Mahkamah Kehormatan Dewan, yaitu 1. Keterangan pengadu Saudara Sudirman Said langsung pada hari Rabu tanggal 2 Desember 2015 dalam sidang Mahkamah Kehormatan Dewan yang terbuka untuk umum di bawah sumpah. 2. Keterangan saksi Presiden Direktur PT Freeport Indonesia Saudara Ma'ruf Samsudin pada persidangan hari Kamis tanggal 3 Desember 2015 dalam sidang Mahkamah Kehormatan Dewan yang terbuka untuk umum di bawah sumpah. 3. Keterangan teradu pada persidangan yang tertutup untuk umum hari Senin tanggal 7 Desember 2015 di bawah sumpah. 4. Keterangan saksi Saudara Luhut Binsar Panjaitan pada hari Senin tanggal 14 Desember 2015 pada persidangan Mahkamah Kehormatan Dewan yang terbuka untuk umum di bawah sumpah. 5A. Pemutaran rekaman suara pada persidangan Mahkamah Kehormatan Dewan dalam bentuk USB flash disk atas nama pengadu Saudara Sudirman Said. 5B. Pemutaran rekaman suara pada persidangan Mahkamah Kehormatan Dewan dalam bentuk USB flash disk atas nama saksi Saudara Ma'ruf Samsudin. 5C. Transkrip rekaman pembicaraan sebanyak 25 lembar. Bahwa Mahkamah Kehormatan Dewan telah mendalami dan mendapatkan peristiwa-peristiwa dari fakta-fakta tersebut di atas sebagai berikut. Bahwa telah terjadi pertemuan-pertemuan di luar kedinasan antara teradu sebagai pimpinan DPR RI dan saksi Saudara Ma'ruf Samsudin sebagai Presiden Direktur PT Freeport Indonesia bersama dengan seorang pengusaha yang bernama Muhammad Rizak Khalid yang pada pokoknya membicarakan tentang kelanjutan kontrak PT Freeport Indonesia dan proyek lain yang bukan merupakan bagian dan fungsi tugas dari saudara teradu sebagai pimpinan DPR RI. Bahwa temuan fakta-fakta persidangan tersebut di atas adalah sinkronisasi antara bukti dan keterangan saudara saksi Ma'ruf Samsudin yang tidak terbantahkan lagi. Bahwa keterangan teradu yang tidak bersedia untuk mengklarifikasi isi percakapan dalam rekaman telah meyakinkan Mahkamah Kehormatan Dewan tentang adanya pertemuan tersebut, karena sebelumnya
dalam waktu yang berbeda, teradu telah mengakui melalui media televisi TV One kebenaran pertemuan itu pada tanggal 8 Juni 2015 di kawasan SCBD Hotel Ritz-Carlton. Bahwa pembelaan teradu yang dibuat secara tertulis telah tidak dapat mematahkan dalil-dalil saudara saksi Ma'ruf Samsudin yang disampaikan dalam persidangan Mahkamah Kehormatan Dewan karena sama sekali tidak menyangkut substansi. 3 Romawi, pertimbangan dan etika. Bahwa Mahkamah Kehormatan Dewan menilai alat bukti yang diajukan dalam pemeriksaan telah memperhatikan persesuaian antara alat bukti yang satu dan alat bukti yang lainnya. Di pasal 143 ayat 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2015 dan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 pada pasal 27, 28, 29, 33 dan 35. Menimbang bahwa Mahkamah Kehormatan Dewan telah mendalami dengan saksama berkas pengaduan, keterangan pengadu, teradu, saksi-saksi beserta alat bukti berupa transkrip dan rekaman dalam bentuk USB flash disk dalam sidang Mahkamah Kehormatan Dewan, maka Mahkamah Kehormatan Dewan berkesimpulan sebagai berikut. 1. Keterangan saksi saudara Ma'ruf Samsudin dalam persidangan telah bersesuaian dengan isi rekaman. 2. Terbukti telah terjadi pertemuan pada hari Senin tanggal 8 Juni 2015 di kawasan SCBD Hotel Ritz-Carlton antara pimpinan DPR RI saudara Setia Novanto nomor anggota A300 dengan Presiden Direktur PT Freeport Indonesia saudara Ma'ruf Samsudin bersama dengan seorang pengusaha bernama Muhammad Riza Khalid yang membicarakan seputar kontrak PT Freeport Indonesia dan proyek lain, permintaan saham-saham kepada saudara saksi Ma'ruf Samsudin. 3. Terbukti saudara teradu Setia Novanto nomor anggota A300 sebagai pimpinan DPR RI telah mencampuri atau mengintervensi fungsi dan tugas eksekutif. 4. Bahwa surat dari Komnas HAM Republik Indonesia kepada Mahkamah Kehormatan Dewan telah tidak dapat menggoyahkan temuan-temuan dalam fakta persidangan serta tidak mengikat secara hukum. 4 Romawi. Berdasarkan pasal 119 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 17 tahun 2015 yang menyatakan Mahkamah Kehormatan Dewan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 bertujuan menjaga serta menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia sebagai lembaga perwakilan rakyat. Dengan demikian, Mahkamah Kehormatan Dewan menyatakan bahwa saudara Setia Novanto nomor anggota A300 telah terbukti melakukan pelanggaran peraturan DPR RI nomor 1 tahun 2015 tentang kode etik sebagaimana disebut pada pasal 3 ayat 1, ayat 2, ayat 4, dan ayat 5 sebagai berikut. Dalam pasal 3 tentang integritas, anggota harus menghindari perilaku tidak pantas atau tidak patut yang dapat merendahkan citra dan kehormatan DPR baik di dalam gedung DPR maupun di luar gedung DPR menurut pandangan etika dan norma yang berlaku di dalam masyarakat. Anggota sebagai wakil rakyat memiliki pembatasan pribadi di dalam bersikap, bertindak, dan berperilaku. Anggota harus menjaga nama baik dan kewibawaan DPR. Anggota dilarang meminta dan menerima pemberian atau hadiah selain dari apa yang berhak diterimanya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam hal Mahkamah Kehormatan Dewan menangani kasus pelanggaran kode etik yang bersifat berat dan berdampak pada sanksi pemberhentian, maka Mahkamah Kehormatan Dewan harus membentuk panel yang bersifat ad hoc. Putusan panel disampaikan kepada Mahkamah Kehormatan Dewan untuk dilaporkan dalam rapat paripurna DPR RI untuk mendapat persetujuan terhadap pemberhentian tetap anggota DPR. Karenanya, sesuai pasal 21B, maka yang bersangkutan diberikan pelanggaran sedang, yaitu pemberhentian dari jabatan pimpinan DPR.
Demikian kesimpulan putusan ini disampaikan dalam konsinyering atau rapat terbuka Mahkamah Kehormatan Dewan pada hari Rabu tanggal 16 Desember 2015. Jakarta, 16 Desember 2015. Anggota Mahkamah Kehormatan Dewan Republik Indonesia Dr. Junimar Girsang, nomor anggota A128. Ditandatangani.